Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat kepada pribadi dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairadz dzadit taqwa. Berbekallah kalian, bersiap-siaplah kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal ketakwaan kita akan memiliki kebahagiaan zahir dan batin. Karena dengan memiliki ketakwaan kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW mengatakan, salah satu muhlakatun, ada 3 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita bisa membuat diri kita binasa, yang bisa membuat diri kita hancur, yang bisa membuat diri kita rusak. Jalan yang sebelumnya kita lalui sudah benar, bisa berujung menjadi jalan kebatilan. Langkah yang sudah benar bisa berujung kepada kesalahan apabila kita mendapatkan 3 perkara ini, kata Rasulullah SAW. Masalah muslimin rahimakumullah. Apa 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut? Yang pertama adalah hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua adalah sokhun muta'un, sikap kikir yang ditaati, sikap kikir yang diikuti. Dan yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bin nafsi, bangga terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama yang membuat hidup kita rusak adalah hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang kita perturutkan. Salah satu yang membuat kita istimewa di hadapan makhluk Allah yang lain, bahkan salah satu keistimewaan kita dari malaikat Allah Subhanahu wa taala pun karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang bernama hawa nafsu. Kapan hawa nafsu itu bisa dikatakan memiliki sebuah keistimewaan? Kapan hawa nafsu itu bisa menjadikan sebuah kelebihan? Ketika hawa nafsu itu ditempatkan di jalan yang hak. Ketika hawa nafsu itu ditempatkan di jalan yang benar. Dan ketika hawa nafsu ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga kita berada di jalan yang benar. Masalah muslimin rahimakumullah. Ketika hawa nafsu menguasai hati dan kemudian menguasai alam pikiran kita, kemudian juga menguasai anggota tubuh yang lain, mata patuh dibuatnya, telinga patuh dibuatnya, kaki dan tangan juga patuh dibuatnya. Sehingga hawa nafsu
menjadi raja. Hawa nafsu menjadi Tuhan. Ketika tubuh kita menjadi sebatas alat-alat perintah dari hawa nafsu, maka saat itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahwa hawa nafsu ini adalah sesuatu yang membinasakan hidup kita. Masalah muslimin rahimakumullah, ketika cinta seorang suami kepada istrinya, ketika seorang ayah cinta kepada anaknya, ketika seorang anak cinta kepada orang tuanya, ketika mereka mencari nafkah untuk istrinya, ketika mereka mencari nafkah untuk anaknya, ketika mereka mencari nafkah untuk orang tuanya, ketika jalannya benar, ketika jalannya hak, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya kepada anak, istri dan orang tuanya tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika cinta kita berlebih, hawa nafsu yang diperturutkan, bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hati manusia ini akan menjadi gelap. Pandangan matanya tidak mampu mencegah mana yang hak dan mana yang batil. Maka bisa dipastikan bahwa diri kita cinta terhadap dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika cinta kita melebihi dari cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Cinta hawa nafsu menjadi cinta yang prioritas. Yang terjadi adalah segala cara, segala metode mereka lakukan agar semua keinginan tercapai. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi apa yang dilakukannya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Dikala itulah, ketika hawa nafsu diperturutkan, terjadi pembenaran sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Terjadi sesuatu yang haram, dia halalkan. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba dalam kemegahan dunia. Ketika kalian berkompetisi untuk bermegah-megahan untuk mengejar dunia, kapan berakhir kompetisi untuk bermegah-megahan untuk mencapai kemegahan dunia? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta zurtumul maqabir. Berhentinya kita berlomba-lomba bermegah-megahan dalam mengejar dunia, dalam memperturutkan hawa nafsu kita adalah sampai kita bertemu dengan pintu kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuatu yang kita usahakan karena kecintaan kita kepada istri, anak dan orang tua, ketika kita wafat, tidak ada lagi yang bisa menolong diri kita. Satu demi satu, mereka yang mencintai diri kita ataupun kita mencintai mereka meninggalkan diri kita. Kecuali satu yang kekal. Wa yabqa wahidan yakni amalu. Hanya satu bekal yang kekal di dalam diri kita ketika masuk pintu kuburan,
yaitu amal yang kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah sakhun muta'un. Sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir yang diikuti. Ada dua penyakit kata Rasulullah SAW dalam kehidupan ini terkait dengan sakhun muta'un. Yang pertama adalah penyakit bakhil. Yang kedua adalah penyakit kikir atau sakhun. Apa yang membedakan antara bakhil dan kikir? Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika si A, si B, dan si C makan bersama. Pada saat membayar, si A hanya membayar untuk dirinya sendiri. Mereka tidak rela rezekinya dimakan oleh si B dan si C. Karena dia menganggap bahwa rezekinya adalah hanya untuk milik dirinya sendiri. Jadi orang yang bakhil adalah orang yang memperturutkan kebakhilannya, memanfaatkan rezekinya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, yang lebih berbahaya dari sifat bakhil adalah sifat sakhun kata Rasulullah SAW, atau kikir. Kikir yang diperturutkan atau kikir yang diikuti. Contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari adalah si A, si B, si C makan bersama di rumah makan. Bahkan si A ini yang mengajak si B dan si C untuk makan bersama. Tetapi ketika akan melakukan pembayaran, si A menyingkir ke kamar kecil. Si A menyingkir ke toilet. Hanya untuk tidak melakukan pembayaran. Dan sikap kikir inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rezekinya tidak mau dia makan. Rezekinya tidak mau dimakan oleh orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada orang yang pelit kepada dirinya. Ada orang yang pelit kepada istrinya. Ada orang yang pelit kepada anaknya. Dan ada orang yang pelit kepada orang tuanya. Padahal semua usaha-usaha mencari nafkah Allah Subhanahu wa taala berikan dua pahala. Ketika dia berikan untuk istrinya, ketika dia berikan untuk anaknya, ketika dia berikan untuk orang tuanya. Pahala yang pertama adalah pahala memberikan nafkah. Yang kedua adalah pahala berinfak. Masalah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa ijabul mar'i bin nafsi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Apa yang dituju oleh iblis laknatullah kepada diri kita? Iblis membuka pintu-pintu kesombongan kepada manusia dengan membuka pintu kebanggaan pada dirinya. Pekerjaan-pekerjaan bisa lancar karena dirinya. Pujian-pujian atas keberhasilannya membuat dirinya bangga. Padahal kebanggaan-kebanggaan itu sebaiknya dikembalikan kepada pemilik
kebesaran di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah alhamdulillah, sehingga semua pujian dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 pesan Rasulullah SAW ini bisa memberikan pelajaran buat kita untuk kita amalkan di hari-hari yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ati wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita berdoa di khutbah yang kedua ini. Semoga diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan akibat memperturutkan hawa nafsu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل أخرج سبعه فآزره فاستغلظا فاستوى على سوقه يعجب الرعي غيظ الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kepada Rasulullah, Rasulullah